Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia pada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya. Oh, tenang
dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Yaranamaya Sheda Lalamaya Shando, ku bersyukur. Haleluya. Oh. Yaranamaya Sheda Namaso. Haleluya. Shalom, apa kabar saudara? Kita ada di weekend dan besok kita mau ibadah. Jangan lupa, ya, ibadah hari Minggu kita mau perjamuan kudus bersama. Saya percaya lewat perjamuan kudus ada kuasa Tuhan yang bekerja buat hidup kita, ada kekuatan daripada Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan kembali bagian yang kedua, hari tentang generosity, kemurahan hati. Nah, Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa dunia orang yang murah hati akan semakin besar dan besar, dunia orang pelit akan semakin sempit dan sempit. Sudah kita lihat bahwa orang yang murah hati, orang yang rela berkorban, orang yang mau bahkan mengorbankan dirinya buat orang lain, orang-orang itu akan membuat dunia akan semakin besar dan besar. Nah, saya percaya setiap kita kan mau menuai hal yang besar di hidup kita. Tentunya kita harus mengembangkan diri kita. Salah satu bagiannya adalah kemurahan hati yang menjadi kunci di mana kita bisa mengembangkan kapasitas kita untuk menjadi perkara yang luar biasa. Kita belajar dari Yesus. Yesus berani berkorban. Yesus sangat murah hati, bukan hanya tentang waktu dan tenaga yang dia berikan, tentang hidup dia selama dia di dunia ini, kesembuhan, mujizat yang terjadi, melipat gandakan, beri makan 5.000 orang, tapi dia memberikan nyawanya, dia berkorban nyawanya. Itu perkara besar yang dia lakukan, kemurahan hatinya luar biasa, makanya dia jadi juru selamat, dia dipermuliakan, dia ditinggikan oleh Bapaknya. Kenapa? Karena pengorbanannya. Dia sangat generous. Itu jadi contoh buat kita. Kalau kita ingin dipermuliakan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, kita akan melihat mengembang ke kanan dan ke kiri. Pastikan kita punya hati yang generous, punya kemurahan hati. Hari-hari ini banyak Pastor Graham, hamba Tuhan yang ada di Instagram memperdebatkan tentang persepuluhan gitu ya, dari perspektif perjanjian lama, perjanjian baru, zaman anugerah, dengan berbagai macam kupasan teologisnya dan tafsirannya dengan konteksnya. Dikatakan bahwa sekarang sudah nggak ada lagi tuh yang namanya perpuluhan karena perjanjian baru mengajarkan kasih karunia. Kasih karunia mengajarkan, Paulus bilang, bukan hanya 1/10, tapi seluruh hidup kita yang kita persembahkan. Kalau memang seluruh hidup ini kita mau persembahkan kepada Tuhan, kenapa sih kita mesti mempersoalkan tentang angka 10% itu? Hanya untuk 10% kita berdebat, kita mencari dalil dan semuanya untuk tidak lagi memberikan sesuatu ke rumah Tuhan. Nah, bagaimana kita bilang seluruh hidup kita yang kita mau berikan? Karena hanya untuk yang bernilai 10 itu aja kita berdebat, kita perhitungkan gitu ya, dengan membuka tafsiran dan semua pendapat para tokoh. Hanya untuk yang 10 aja kita hitung-hitungan, gimana dengan seluruh hidup kita? Udahlah, itu bukan tentang angka, tapi tentang ekspresi syukur kita kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan, kepada jiwa-jiwa yang digembalakan. Bagaimana Injil bisa diberitakan? Tentunya gereja tidak bisa bergerak begitu aja. Diperlukan support daripada jemaat yang kuat menanggung yang lemah. Kita menabur, kita memberi di dalam rumah Tuhan agar pekerjaan Tuhan bisa tetap bergerak seperti gereja mula-mula, di mana Paulus mengumpulkan persembahan-persembahan dari gereja-gereja yang dia rintis, dari jemaat-jemaat mula-mula agar Injil bisa diberitakan, karena Paulus tentunya membutuhkan uang untuk dia sewa kapal, untuk dia berangkat sampai di sebuah kota dan membuka penginjilan di sana. Demikian gereja juga di hari ini. Kemurahan hati saudara yang membuat gereja kita bisa menabur, menolong orang yang membutuhkan, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, mendukung keluarga-keluarga yang kekurangan dan butuh bantuan. Dengan persembahan saudara, dengan benih
berkat saudara, dengan perpuluhan yang saudara bawa ke rumah Tuhan, itulah kita bisa pakai sehingga Injil bisa diberitakan kepada banyak orang. Gereja ini bisa berkembang ke kanan, ke kiri, jemaat bisa bertambah dengan sangat luar biasa, banyak program yang kita bisa kembangkan, kita bisa membawa pengaruh dampak yang luar biasa. Itu adalah karena jemaat keluarga sesi di rumah ini sangat generous, sangat murah hati, sehingga dunia kita semakin besar, kita semakin bisa berdampak besar, menjadi berkat lebih bagi banyak orang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang generous. Sebagai gembala, saya mau terima kasih kepada saudara. Karena orang-orang yang generous, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dunia kita mengenal Bill Gates, kita mengenal yang namanya Warren Buffett, orang-orang kaya di dunia yang punya kekayaan sangat banyak, tapi semakin banyak mereka milik kekayaan mereka, semakin besar jumlah yang mereka bagikan kepada masyarakat pada negara-negara yang berkekurangan. Mereka memberi bukan hanya 1-2 triliun, bukan hanya puluhan ratusan triliun mereka sumbangkan. Mereka bagikan, mereka sangat generous karena mereka telah cukup dengan hidup mereka sehingga mereka bisa berbagi dengan banyak orang. Mari generous, mari punya hati yang penuh dengan kemurahan, mau terus berbagi kepada orang lain agar hidup kita menjadi berkat. Dan semakin kita menjadi berkat, Tuhan memberkati kita terus. Kenapa? Tuhan tahu, kalau Tuhan berikan berkat kepada kita kecil, kita setia sama Tuhan. Kita sangat generous, murah hati. Maka jangan kaget, Tuhan akan berikan saudara berkat yang jauh lebih besar. Karena Tuhan tahu, saudara orang yang murah hati dan suka memberi. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu besok di perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Jadikan kami, gerejamu, umatmu yang generous, yang murah hati, yang tidak pelit, yang selalu mau berbagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi jemaat, kuatkan jemaat, berkati biar kami besok bisa ibadah sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, alami hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Berkati semua jemaat, urapi setiap keluarga diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.